directly Shamle mala Bafehili Kama ko khafim Behem nufrim Echad Echad Anu sofefim Bishtei drachim shonot יום ולילה לאורכה עייבים ורעבים ומחכים לאור בנטיפי אבק וזמן אנו ניפגש בסוף דרכים ושאלות ניפגש בתום ימים רבים בתום הרבה לילות אני יודעת שאתה קרב עכשיו אביב קלה קיץ נעשה והגשם שם Misu doe kli sham lemala bafe asa kama kochavim heshiv otam echad echad anu sofefim בשתי דרכים שונות יום ולילה לאורכה עייבים ורעבים ומחכים לאור בנטיפי אבק וזמן אנו ניפגש בסוף דרכים ניפגש בתום ימים רבים בתום הרבה לילות אני יודעת שאתה קרב עכשיו אביב קלה קיץ נעשה והגשם שם Malam ini kita akan belajar bersama filsafat Yahudi untuk lecture yang kelima. Kita mulai. Beshem ha'av ve'haben ve'ruach hakodes ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Malam ini karena ada isu yang menarik, sebelum kita meneruskan apa yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu mengenai manusia purba, dan bagaimana Adam diciptakan, kita intermezzo dulu ya. Ada sebuah drama musikal yang ditulis oleh Sting, seorang rockstar. Anda pasti tahu, mulai dari The Police, kemudian dia solo karir. Sting, orang ini selalu keren dari dulu sampai sekarang. Dan banyak sekali tulisan-tulisan dari Sting, bernilai sastra yang tinggi, juga filsafat. Saya menyukai setiap musiknya, setiap lagunya harus membaca liriknya.
karena liriknya keren banget. Dan ada juga banyak dari lagu-lagunya, walaupun genre-nya itu sekuler, tapi banyak sekali lirik-lirik yang ditulisnya itu jauh lebih bagus daripada lagu-lagu yang dinyanyikan di gereja secara nilai rohani. Ya, kalau kita nyanyi di gereja itu apa? Yesus, aku cinta engkau, engkau mencintai aku mengasihimu, aku dan engkau, aku dan engkau, aku dan engkau. I love you and you love me. Setiap kisah, kalau ceritanya cuma I love you and you love me, boring banget deh. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang apa itu kehidupan, nah itu baru indah. Seperti juga yang ditulis dalam drama musikal The Last Ship yang ditulis oleh Sting tahun 2013. Anda lihat kalau Anda baca liriknya di sini, dia memulai bagaimana kehidupan kekal itu dimulai dari perempuan-perempuan yang ada di depan kubur Yesus dan tidak mendapati mayat Yesus di kubur itu dan batunya sudah terguling. Nah, dari situ Maria Magdalena dan teman-temannya bingung mencari Tuhannya. Nah, dari situ dia bercerita tentang bagaimana kehidupan kekal itu dimulai, dan menariknya di drama musikal The Last Ship ini yang ditulis tahun 2013 pada saat Ratu Inggris baru berumur 87 tahun, kira-kira 9 tahun yang lalu ya. Pada reprise dari The Last Ship ini ternyata baru terpenuhi pada tahun 2022. Jadi dia membayangkan bagaimana nanti kalau Ratu Inggris ini meninggal gitu. Bagaimana sih kalau dia menghadap Sang Raja Semesta? Jadi dia menggambarkan kehidupan itu seperti naik taksi. Semua orang naik taksi. Mau kaya, mau miskin, semua naik taksi. Menuju ke stasiun kereta. Yang dimana stasiun kereta itu membawa dia pada pelabuhan terakhir yang namanya Last Ship untuk menuju ke keabadian. Dan untuk menuju ke stasiun kereta itu, nggak peduli dia Ratu Inggris, dia naik taksi sendirian dengan bagasi kecil di tangannya. Nah, orang-orang heran, bagaimana Ratu ini kok naik taksi sendirian? Mana pengawalnya? Mana bagasi-bagasinya yang mewah itu? Dan bagaimana dengan kemuliaannya sebagai ratu? Ternyata dia jalan sendirian. Dia naik kereta itu dan kemudian nyari tempat duduknya. Dia langak-longok cari tempat duduknya. Ternyata dia duduk di situ, ada yang kosong. Begitu dia duduk, orang lain bilang, "Ratu, itu tempat duduk saya." Lu mesti minggir. Gitu ya. Jadi ini artinya dalam soal kehidupan, nggak peduli kamu ratu, di hadapan Tuhan sama saja kayak orang naik taksi. Kemudian naik kereta sampai ke pelabuhan terakhir menunggu The Last Ship. Nah, apakah mereka punya tiket? Nah, ternyata di jajaran ratu di situ ada banyak sekali orang-orang penting. Ada Dalai Lama, ada Prime Minister Tony Blair, dan lain-lain gitu ya. Sama aja ternyata. Jadi, nggak peduli Anda di sini punya jabatan apa di hadapan Tuhan, sama saja kita semua mengarungi kehidupan seperti naik taksi. Mau pejabat, mau rakyat biasa, mau ratu, semuanya naik taksi dan bisa berebut kursi untuk menuju ke pelabuhan terakhir. Menarik sekali ya. Jadi di telapak tangan kita, kanan dan kiri itu ada huruf M. Ya. Dalam frasa Latin itu disebut dengan memento mori. Artinya itu mengingat mati, atau manusia mesti mati. Ada huruf M, dua. Memento mori. Mengingat mati. Kadang memento mori sering pula diartikan sebagai pesan untuk makan dan minum. Makan, minum, sukacita karena besok mungkin kamu mati. Dalam karya-karya seni Kristen Eropa, memento mori sering diwakili dengan berbagai figur seperti tengkorak, jam pasir, lilin yang padam, bunga yang layu, mengingatkan pada kita tentang ketidakabadian kesenangan duniawi. Dan memento mori, MM ini, mengingat mati, mengajarkan kepada kita agar selalu memberikan yang terbaik pada hidup ini
dalam kita menjalani aktivitas sehari-hari, semuanya seolah-olah besok kita akan mati. Ya. Nah, Memento Mori oleh komposer Sting dituliskan sebuah drama musikal The Last Ship. Anda harus baca setiap lirik-liriknya, keren banget ya. Nanti setelah ini Anda lihat YouTube-nya The Last Ship. Eisenheim, the illusionist, dia mengatakan all the greatest religions speak of the soul endurance beyond the end of life. Mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, mau Islam, semua bicara tentang the soul's endurance beyond the end of life. So, what then does it mean to die? Semua manusia yang percaya, yang tidak percaya, semuanya akan mati. Kematian ini mencakup konsekuensi akibat dosa. Ingat, Tuhan mengutuk tanah. Manusia diciptakan dari media tanah. Kejadian 3 ayat 17, Tuhan mengatakan, Arura ha'adama. Arura ha'adama. Terkutuklah tanah. Nah, tapi manusia terdiri dari 2 unsur. Ada unsur ragawi, ada unsur rohani. Yang ragawi dibiarkan Tuhan berlalu saja. Debu kembali menjadi debu. Nanti dari sini dimulai kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang percaya. Kalau ada kehidupan yang kekal, ada kematian yang kekal. Kematian kekal adalah hukuman dan pemisahan kekal dari Allah akibat ketidaktaatan, yaitu menjalani hukuman, kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan, dari kemuliaan kekuatannya. Alkitab itu menyebut orang yang hidup, yang bisa mati, orang yang mortal, itu disebut orang mati. Di mana dasarnya? Dasarnya dalam Zakaria 11 ayat 9. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi mengembalakan kamu yang hendak mati, biarlah mati. Kalian itu segerombolan orang yang mau mati. Ya, kalian itu orang mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging temannya. Fa'omar lo etchem hameta tamut. Yang mau mati, ya udah mati aja. Itu menurut Zakaria 11 ayat 9. Nah, dari sini kalau Anda membaca ini baik-baik, Anda akan tahu apa yang dibicarakan Tuhan dalam Perjanjian Baru, dalam Matius 8 ayat 22, yang dimana Tuhan Yesus mengundang calon muridnya, tetapi si murid itu banyak dalih. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, ikutlah aku, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Orang yang hidup tapi bisa mati, orang yang hidup tapi mortal, orang hidup tapi akan mati, itu disebut orang mati. Ya biar aja. Orang mati menguburkan orang mati. Dasarnya di Zakaria 11 ayat 9, dan orang-orang Yahudi kalau dengar Yesus ngomong begini, ini sama hameta tamut, Tuhan Yesus menyebut itu, ya udah, mereka akan mengingat apa yang ditulis dalam Zakaria 11 ayat 9. Tapi, apa maksud Yesus mengatakan, orang mati biarlah menguburkan orang mati mereka. Kamu ikut aku karena aku ini adalah sang hidup. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kalau Anda membaca di sini ada formula keilahian dalam ucapan Yesus, yaitu ego eimi. Anihu, Anohi, Haderek, Vehaemet, Vehachaim. Anihu, Vehachaim. Akulah hidup. Anihu, Anohi, Ego Eimi adalah ungkapan kepedean Tuhan Yesus yang mensejajarkan dirinya dengan firman-firman yang diucapkan oleh Yod-He-Vav-He. Dia menyebut dirinya sendiri sebagai sang hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Frasa keilahian akulah, ego eimi bahasa Yunaninya, atau dalam bahasa Inggrisnya I am, di sini menunjukkan bahwa Yesus bukan salah satu jalan atau penunjuk jalan di antara banyak jalan, tetapi Yesus itu adalah sang jalan itu sendiri.
Tuhan Yesus menegaskan keberadaan perannya bagi manusia dalam 3 frasa. Akulah, ego emi, anihu, sang jalan, anohi haderek. Sang benar, anohi haemet. Sang hidup, anohi hachaim. Diulangi lagi pada Yohanes 11 ayat 25 ada ungkapan Yesus sebelumnya yaitu akulah kebangkitan dan hidup. Anohi hatekumah vehachaim. Dan betul-betul ketika Yesus disalib, dia hidup pada 3 hari kemudian. Anohi hachaim. Dan kebangkitan Yesus ini memberikan harapan kepada orang-orang yang percaya kepadanya sesuai dengan janjinya. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. 2 Petrus 3 ayat 13. Sang pengkhotbah mencatat renungan-renungan tentang singkatnya waktu dan hidup yang terlepas dalam sekejap. Sang pengkhotbah telah mengalami kekayaan, kuasa, kehormatan, ketenaran, kesenangan seksual, semua secara melimpah, namun semuanya itu akan berlalu dalam waktu yang singkat. Semuanya sama-sama saja kalau sudah mau menghadap Tuhan. Queen of England aja naik taksi, gitu kan? Pengkhotbah 1 ayat 2, sang Kohelet mengatakan demikian. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Havel, havelin. Amar, Kohelet. Havel, havelin. Hakol, havel. Habel di sini. Anda ingat nama dari putra Adam yang kedua setelah Kain adalah Habel. Habel itu artinya napas. Nah, napas kalau Anda tarik napas, hilang dalam sekejap. Itulah kehidupan yang bisa hilang dalam sekejap. Menurut Kohelet Raba, apa yang dituliskan dalam Kohelet 1 ayat 2 tadi berkaitan dengan Mazmur 144 ayat 4, manusia sama seperti angin. Hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Adam lahevel. Adam seperti Habel. Dama yamav ketsel over. Hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Dan juga diulangi lagi dalam Pengkhotbah 6 ayat 12 yang bicara tentang singkatnya hidup. Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu, yang pendek hidupnya, yang sia-sia. Nah, sebenarnya kata sia-sia ini adalah terjemahan yang lost in translation. Termasuk apa yang diterjemahkan dalam Pengkhotbah 1 ayat 2, kesia-siaan, atau bahasa Inggrisnya vanity, ini semua adalah terjemahan yang lost in translation. Kalau sia-sia, itu kan hampa, nggak ada artinya. Tapi di sini sang pengkhotbah itu tidak bicara mengenai kehampaan. Di sini bicara tentang Habel, seperti tarian nafas yang waktunya pendek. Salomo memiliki semuanya. Dia memiliki kekayaan, kehormatan, kemuliaan, semuanya ada. Kemudian setelah dia mau mati, ya, dia menghadapi hari-hari terakhirnya, dia memandang semuanya itu, wow, ternyata semua singkat saja. Hidup itu singkat. Jadi untuk apa jahat kalau hidup itu singkat? Untuk apa tamak, rakus kalau hidup itu singkat? Untuk apa kalian itu menyiksa diri dengan keinginan-keinginan yang tidak sepatutnya? Hidupmu singkat. Itu kata Kohelet, kata sang pengkhotbah. Ratu Elizabeth dikenang oleh orang-orang Yahudi sebagai seorang pemimpin negara yang memberikan banyak sekali jasa kepada komunitas Yahudi. Nah, di sini ada Rabi Yonatan Sachs yang diberi gelar khusus oleh sang ratu. Dia diberi gelar Lord, dan sebelum kematiannya Rabi Jonathan Sachs itu mengenang kebaikan dari sang ratu ini. Dan memang kerajaan Inggris itu mempunyai ikatan yang erat dengan negara Israel. Yang pertama, pembentukan negara Israel tahun 1948 itu nggak lepas dari pengaruh King George ke-6.
King George ke-6 ini yang memerintah pada tahun 36 sampai 52, bapaknya Ratu Elizabeth kedua, yang kita tahu pada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Inggris ini mencapai puncak kejayaannya dan British Empire itu menguasai Palestina. Anda bisa bayangkan pada Perang Salib, daerah Yerusalem Palestina itu dikuasai oleh dinasti Utsman atau Ottoman. Tapi kemudian pada Perang Dunia Kedua, Ottoman ini bisa dikalahkan oleh British Empire. Nah, setelah tahun 48 dari masa kekuasaan King George yang memberi pengaruh banyak pada pembentukan negara Israel, dan juga Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang sudah memulai pengaruhnya itu pada pembentukan negara Israel dimulai tahun 1921, yang dimana masa itu orang-orang Yahudi dari Eropa itu sudah mulai aliyah ke Yerusalem atau aliyah ke Tanah Suci. Dan di situ mulai dibangun banyak kibuts, pemukiman Yahudi. Nah, dari situ dimulailah cita-cita orang Yahudi untuk mendirikan kembali negara Israel. Kemudian dipicu dengan adanya Holocaust di Eropa, dan kemudian pasca kekalahan Nazi di Perang Dunia Kedua, British Empire memiliki pengaruh yang lebih kuat lagi di daerah Palestina, dan di situ mulai dipersiapkan negara Israel. Dan tentu saja walaupun ada campur tangan yang besar sekali dari kerajaan Inggris untuk pembentukan negara Israel, bukan berarti kemerdekaan Israel itu diberi oleh Inggris, karena Anda tahu di sana untuk mencapai terbentuknya negara Israel itu mereka harus berperang dengan orang-orang Arab di sekitarnya itu kan. Dan kemudian yang kedua, pengaruh Inggris kepada orang-orang Yahudi. Mertuanya dari ratu itu, dia adalah Princess Alice, dia adalah ibu dari Pangeran Philips, yang berasal dari Yunani Athena. Dia adalah orang yang di garis depan untuk membantu orang Yahudi untuk lepas dari cengkeraman Holocaust. Dan setelah itu, setelah negara Israel terbentuk, Nazi kalah, kemudian Putri Alice ini pada masa hidupnya yang terakhir, kemudian dia memilih hidup menjadi seorang biarawati, dan dia tinggal di Yerusalem, dan dia menginginkan untuk dikubur di Yerusalem. Dikubur di area gereja ortodoks di Yerusalem. Itulah kenapa kita sering melihat Pangeran Charles, Pangeran William, itu sering mengunjungi Yerusalem, sekaligus berziarah untuk nenek mereka. Nah, ini menarik sekali. Bagaimana pengaruh kerajaan Inggris untuk orang-orang Yahudi. Nah, ini salah satu foto yang diambil tahun 2020. Pangeran Charles mengunjungi gereja ortodoks Saint Mary Magdalene di Yerusalem. Di situ bertemu dengan para rahib dan para biarawati di sana. Nah, ini Princess Alice ya, ibu dari Pangeran Philips yang memilih jalan hidup sebagai seorang pelayan Tuhan sampai akhir hidupnya di Church of Mary Magdalene di Yerusalem. Kemudian yang ketiga, Ratu Elizabeth meminta seorang rabi Yahudi sebagai mohel, juru kitan untuk bayinya Pangeran Charles. Jadi Pangeran Charles ini dikitan secara Yahudi. Di situ pula ada sebuah kebiasaan orang-orang Yahudi di Inggris pada setiap hari Sabat mereka berdoa untuk ratu. Nah, yang kelima ini adalah kenangan dari Rabbi Jonathan Sacks untuk ratu, yang dimana pada peringatan ke-60 pembebasan Holocaust di Auschwitz, ratu itu mau duduk berlama-lama walaupun dia harus menghadiri acara-acara kerajaan yang lain, tapi dia senang sekali mendengar cerita-cerita dari para survivor Holocaust itu. Dan yang pasti kita tahu semuanya bahwa Ratu memberikan gelar yang sangat tinggi kepada Rabbi Jonathan Sacks sebagai Lord. Dan dia adalah orang Yahudi yang diberikan gelar Lord yang boleh duduk di House of Lord. Setelah House of Lord ada House of Commons. Prime Minister ada di House of Commons. Nah, sedangkan Ratu dan para Lord yang lainnya termasuk Rabbi Jonathan Sacks itu boleh duduk di House of Lord. Nah, itu adalah sedikit dari pengaruh
sang ratu pada komunitas orang Yahudi juga negara Israel. Misuhu doe kli sham le mala ba fehili kama kohavim vehem nufrim echad echad anu sofefim bishtei דרכים שונות יום ולילה לאורכם עייבים ורעבים ומחכים לאור בנטיפי אבק וזמן אנו ניפגש בסוף דרכים ניפגש בתום ימים רבים, בתום הרבה לילות. אני יודעת שאתה קרב עכשיו, אביב קלה, קיץ נעשה, והגשם שם. Misuhu doe kli sham lemala bא ועשה כמה כוכבים השיב אותם אחד אחד אנו סופפים בשתי דרכים שונות יום ולילה לאורכם עייבים ורעבים ומחכים לאור בנטיפי אבק וזמן אנו ניפגש בסוף דרכים ניפגש בתום ימים רבים, בתום הרבה לילות. אני יודעת שאתה קרב עכשיו, אביב קלה, קיץ נעשה, והגשם שם.